Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini materi pelajaran seni budaya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kalian pertanyakan di minggu lalu. Sebelumnya saya buka masker dulu ya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Sudah saya rangkum 10 pertanyaan dari setiap siswa masing-masing. Ada kelas 7 dan kelas 8 saya gabung. Yang pertama itu, apa itu seni budaya, oleh Erni Krista Yohana Purba, kelas 76. Oke, saya jawab. Seni budaya itu merupakan suatu yang diciptakan manusia tentang cara hidup berkembang. Dalam hal ini, pengertian seni menurut Aristoteles yaitu bentuk yang penampilannya serta pengungkapannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Selain itu, dikatakan juga seni adalah meniru alam. Maksud pengertian ini, kesenian itu dia diciptakan berdasarkan tradisi-tradisi yang ada di kehidupan kita. Sepertinya meniru alam, contohnya suara kicauan burung, kemudian seperti meniru alam seperti hembusan angin dan lain sebagainya. Jadi dalam hal itu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dapat juga meniru sebagai karya seni yang diciptakannya. Kemudian ada pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang dapat berkembang secara bersama pada suatu kelompok orang dengan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi. Jadi maksud digabungkan dari budaya ini, gerakan-gerakan itu atau kesenian yang menurut kita indah itu diturun-temurunkan oleh nenek moyang kita. Pengertian seni budaya ini bisa diartikan keindahan estetik yang diciptakan secara turun-temurun dari gerakan-gerakan atau kebudayaan daerah sekitar kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Itulah pengertian dari seni budaya ini. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa manfaat dan fungsi seni? Yang ditanyakan oleh Bunga Lovely Lubis, kelas 72. Manfaat dan fungsi seni yang saya jabarkan di sini ada dua. Fungsi seni ada fungsi individual atau secara pribadi. Fungsi individual ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik. Yang kedua, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan emosional. Maksud dari fungsi individual ini secara pribadi, kita untuk memenuhi kebutuhan fisik. Contoh, kebiasaan kita itu memakai baju. Kita memakai baju yang mana yang indah menurut kita sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian secara emosional, dalam hal ini kesenian bisa mengungkapkan perasaan atau emosional dalam karya seni. Contohnya bermusik, kemudian menggambar, itu kan bisa dituangkan dalam emosional kita ke dalam kesenian tersebut, berkarya seni. Kemudian ada juga fungsi sosial. Fungsi sosial di sini ada beberapa. Ada fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi hiburan, fungsi artistik, fungsi seni terapan, fungsi kesehatan. Fungsi sosial ini dimaksudkan agar kesenian ini berpengaruh kepada sosial kehidupan kita. Contohnya di pendidikan. Fungsi sosial dalam fungsi pendidikan ini, kesenian ini
ini berfungsi untuk sebagai pengetahuan kita terhadap kesenian leluhur kita pelajari, kemudian kita budayakan agar kesenian itu tidak hilang. Kemudian ada juga di sini sebagai fungsi kesehatan. Kenapa kesenian ini dapat berfungsi sebagai kesehatan? Karena ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya seni musik, aransemen musik yang untuk membuat terapi bisa menyembuhkan anak yang kurang mampu, atau bisa juga berkebutuhan khusus, maksudnya kurang mampu di sini anak berkebutuhan khusus maksud saya. Kemudian bisa juga sebagai terapi mempercepat tidur karena ada yang banyak yang insomnia. Bisa juga mendengarkan musik bisa menjadi terapi dalam otak kita. Begitulah fungsi seni, ada fungsi individual dan fungsi sosial. Kemudian ada manfaat seni. Manfaat seni dapat memberikan kesenangan, kegembiraan baik kepada penikmat maupun penciptanya. Maksud di sini manfaat kesenangan itu ketika kita melihat suatu keindahan atau kesenian, mau baik ke seni tari, seni musik, seni teater, seni lukis atau kesenian lainnya, kita mempunyai rasa senang, bahagia atas melihat kesenian yang ditampilkan itu, merasa terpuaskan, merasa keindahan itu bisa dilihat dengan indera penglihatan, kemudian menimbulkan rasa senang. Itulah maksud dari manfaat kesenian ini. Kemudian membebaskan ekspresi dan emosi dalam diri penciptanya. Dalam menuangkan kesenian ini, kita bebas berekspresi apa yang mau kita buat, apa yang mau kita lakukan. Misalnya kita membuat gambar apa yang mau kita senangi. Maaf ya, kalau misalnya gambarnya itu harus yang sesuai dengan pendidikan kita. Karakter, misalnya kita senang melukis gambar bunga, kita lukislah gambar bunga. Itulah yang membuat ekspresi, kebebasan ekspresi dalam berkarya seni. Kemudian memperkarya wawasan dan pengetahuan daripada sekedar menikmati seni saja. Dalam kita mengenali beberapa seni daerah, misalnya daerah Sumatera Utara itu keseniannya adalah gondang sambilan kalau alat musiknya. Kemudian tariannya tari Melayu, tari persembahan. Kita bisa juga mempelajari tarian dari daerah lainnya, misalnya tarian di Aceh apa aja, ada Ranum Lampuan, ada tari pukat, dan ada tari Saman, tari Sedati dan lain-lain. Itu bisa menambah wawasan kesenian kita. Makanya kita harus mempelajari kesenian ini. Yaitu kemudian mempertajam rasa kemanusiaan serta emosi. Jadi dalam kesenian ini kita bisa juga dalam mempelajarinya, rasa emosi kemanusiaan kita tuh bertambah. Kita mudah bergaul dengan menikmati seni, berkumpul dengan orang seni. Kita menambah wawasan karena kesenian ini tidak hanya berdiri sendiri gitu, harus dilengkapi dengan orang lain, kita belajar lagi gitu. Jadi mudah untuk sebagai kemanusiaan ini kita mudah bersosialisasi seperti itu. Itu adalah fungsi dan manfaat dari seni budaya. Selanjutnya, bagaimana asal usul seni? Dari pertanyaan Daud Jordan Sihite, kelas 81.
asal usul seni budaya pertama sekali yaitu ditemukan itu seni rupa. Kenapa? Karena pertama kali ditemukan itu gambar benda yang sekarang dapat digolongkan oleh lukisan, patung, cetakan seperti rumah ibadah, juga Candi Borobudur itu termasuk karya seni. Itulah asal usul mulanya karya seni. Yang pertama kali ditemukan itu yang gambar dalam seni rupa adalah gambar lukisan gua di Sulawesi yang disebut dengan salah satu artefak tertua di dunia. Jadi namanya petroglif ya, petroglif itu sejak 40.000 tahun itu sudah ada karya seni yang terdapat di dunia, yang paling awal asal usulnya ya. Kenapa mereka membuat karya seni padahal zaman dulu itu kan tidak ada tidak ada pensil, tidak ada alat seni lainnya, kemudian tidak ada kertas, tidak ada media yang untuk menciptakan karya seni itu tidak ada. Kenapa bisa orang zaman purba itu membuat karya seni itu? Maksud dari mereka membuat karya seni ini agar kita nenek moyang cucu-cucunya sekarang lah, ibu-ibunya sekarang tahu bahasanya mereka itu telah ada sejak zaman 40.000 tahun itu, menandakan bahasanya mereka tuh sudah ada di dunia. Situlah pertama sekali asal usul kesenian ini diketahui. Nanti cari aja gambarnya di gua di Sulawesi, Kabupaten Maros itu ada namanya petroglif atau paleolitikum. Itu gambarnya lukisannya seperti telapak tangan di dalam gua itu. Kenapa kok bisa ya orang purba itu membuat seperti itu? Karena dia menandakan bahwasanya dia telah hidup di situ gitu. Itulah asal usul seni budaya yang pertama sekali, itu dari seni rupa. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yang keempat, bagaimana cara melestarikan seni? Oleh Paulina, kelas 76. Cara melestarikan budaya salah satunya itu ya kita mempelajarinya ya. Dari kita mempelajari kesenian ini kita bisa melestarikannya, kemudian kita menggunakannya. Contohnya kenapa kita menggunakan kesenian ini, misalnya kita membatik, itu kan termasuk dalam kesenian. Jadi kita gunakan itu sebagai melestarikannya agar kesenian itu tidak hilang. Banyak kesenian budaya Indonesia itu yang diplagiati oleh negara lain, makanya kita harus selalu sering aktif ke dalam kesenian berkarya seni ini. Nah itu saja sih dari cara melestarikan budaya. Kita pun bisa mengikuti acara-acara kebudayaan, kemudian kita promosikan. Jadi kesenian kita ini tidak hilang. Jangan sampai itu kesenian kita ini diplagiatin lagi oleh negara luar. Jadi dengan adanya promosi, kemudian kita mengembangkan kesenian ini, kesenian ini tidak akan hilang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan musik tradisi dengan musik modern? Pertanyaan dari Rocky Johansson, kelas 84. Perbedaan musik tradisi dan musik modern.
Sebenarnya musik ini banyak kategorinya, dari segi bahasanya, segi alatnya gitu, kemudian pemainnya. Jadi cara memainkannya juga banyak, segi perbedaannya, mulai dari musik tradisional. Contohnya, musik tradisional itu menggunakan bahasa daerah biasanya, kemudian menggunakan alat-alat tradisional juga yang berasal dari daerah tersebut. Contohnya kalau daerah kita Sumatera Utara itu ada taganing, ada gondang sambilan. Nah, itu termasuk alat musik daerah kita dan digunakan bahasa-bahasa daerah. Nah, contohnya kalau Sumatera Utara, lagu yang terkenal tuh lagu Bor Panggoran gitu ya, seperti lagu Butet. Itu kan ciri khas dari daerah Sumatera Utara. Asal ada namanya lagu dengan bahasa daerah, itulah termasuk tradisional. Tapi jangan salah, zaman sekarang sudah lagu tradisional ini sudah dimodernkan. Kebanyakan lagu modern sekarang tentang kondisi sekarang juga, yaitu kebiasaan kita, sudah banyak dilakukan dengan berbahasa daerah. Nah, jadi harus dibedakan mana yang lagu daerah, mana lagu yang modern. Banyak yang lagu modern ini diutarakan dengan bahasa daerah. Jangan pula kalian itu samakan lagu daerah. Misalnya contohnya Mardoholong itu, kalian kan suka tuh lagu Mardoholong. Mardoholong itu bukan lagu daerah, gitu. Itu lagu modern, lagu pop yang sudah dengan menggunakan bahasa daerah. Kalau lagu khusus daerah kita, memang sudah dari turun temurun. Lagu Butet itu kan memang sudah dari zaman nenek moyang kita gitu. Kalau Mardoholong itu kan baru sekarang terkenal, gitulah perbedaannya. Kemudian ada musik modern. Musik modern ini dia komposisi musik modern ini sudah disetting, sudah diatur secara notasi, kemudian komposisinya, kemudian tangga nadanya. Itu kalau musik modern sudah ada akordnya. Kalau yang kalian pandai main gitar, tahulah tuh kunci A, kunci B, kunci C, kunci Inggris, apalagi kunci rumah, nggak seperti itu maksudnya. Itulah berbagai macam dari musik modern. Modern ini sudah terkomposisikan. Beda dengan musik tradisional yang sudah secara turun-temurun gitu. Itulah perbedaan dari musik tradisional dan musik modern. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud komposisi dalam sebuah karya seni rupa? Pertanyaan dari Muhammad Alvito, kelas 71. Maksud dari komposisi karya seni rupa. Komposisi seni rupa itu maksudnya penempatan unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa. Contohnya kalau dalam unsur-unsur seni rupa ada 7. Masih ingat kan, saya jelasin kemarin dan saya suruh hafal lagi. 7 unsur seni rupa. Ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Kalian harus hafal itu. Apa itu titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang. Kenapa kalian harus hafal? Karena dalam suatu karya itu harus ada gitu. Unsur itu harus ada. Jangan nanti kalian menggambar ditanya unsurnya itu tidak tahu. Jadi lebih kalau dalam menggambar itu suatu karya terdapat unsur itu, itulah
terdapat unsur-unsur itu dalam suatu karya itu dapat menghasilkan suatu karya yang nyata, nampak indah, terlihat estetik. Kemudian walaupun hanya 2 dimensi, kalau gambar itu kan 2 dimensi, cuma dilihat dari depan saja, tidak berbentuk kan. Kita melihatnya itu senang gitu karena dapat unsur-unsur itu gitu, bukan hanya menggambar coret-coret aja. Dalam coret-coret aja pun bisa kita gambarnya, tapi kalau kita menggunakan sistem komposisi ini dalam berkarya gambar ya contohnya, jadi karya kita tuh dapat melihat orang yang melihatnya itu merasa senang, merasa puas, oh indah sekali gambar kamu gitu contohnya. Nah, itulah komposisi dalam seni rupa. Selanjutnya pertanyaannya berikutnya pertanyaan selanjutnya itu apa hubungan antara gerak dan ruang? Pertanyaan dari Magdalena, kelas 74. Gerak dan ruang ini termasuk salah satu unsur dalam tari. Ada unsur utama tari, gerak, ruang, dan waktu. Ada juga unsur dalam tari, ada wiraga, wirasa, wirama. Bedanya unsur utama yang dalam tari ini udah jelas pasti kita bergerak dalam nari. Udah jelas juga sudah pasti ada ruang. Hubungannya gimana? Hubungannya kalau kita bergerak pasti melakukan gerakan itu ada ruangan yang kita ada ruangan dalam bergerak itu. Maksudnya ruangnya tempat kita bergerak. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita bergerak tangan kita ke kanan, itu ruangan kita antara ini dan ini. Maksudnya gerak itu luas dari ruangan itu luas dari gerakan kita gitu. Misalnya kita gini, berarti ruangan itu seluas gerakan apa yang kita gerakan gitu dalam masuk dalam tari. Dan ada juga waktu. Dalam tari ini waktu ini menunjukkan bagaimana hitungan dalam tari. Biasanya tari dihitung 1 sampai 8. Kemudian berubah gerakan lagi gitu. Jadi itulah maksud dari unsur utama tari. Jadi hubungan gerak dan ruang itu adalah unsur utama tari. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, mengapa seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik? Pertanyaan dari Aditya Prakawiguna, kelas 71. Kenapa seorang pemain teater itu harus bisa mengolah suara? Teater ini sebenarnya disuguhkan pertama sekali itu di ruangan panggung, biasanya proscenium atau ruangan terbuka proscenium, tanpa menggunakan mikrofon, tanpa menggunakan yang sekarang ini speaker, tanpa menggunakan itu gitu. Jadi dalam bermain teater ini harus dikuat-kuatkan vokalnya, maksudnya harus dilatih vokalnya supaya bagus, supaya terdengar apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan oleh pemain teater ini kepada penonton gitu. Jadi pesan yang dimaksudkan dalam bermain teater ini tersampaikanlah oleh penonton, kecuali pantomim. Pantomim dia tidak perlu olah vokal karena pemain pantomim ini hanya melakukan gerakan dan mimik wajah gitu. Pantomim ini sudah termasuk teater modern. Kenapa? Karena sudah menggunakan musik-musik pengiring gitu. Itulah perbedaan
pemain teater dan pemain pantomim. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang ke-9 ya sudah. Apa yang dimaksud dengan komik? Pertanyaan dari Citra Wulandari kelas 83. Komik adalah gambar dan tulisan yang disusun membentuk suatu jalinan cerita. Umumnya komik dibuat di atas lembar kertas. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, komik ini sudah banyak diunggah dalam bentuk digital. Jadi komik ini sebenarnya gambar yang kita atur, kemudian kita susun satu peta biasanya ada ruangan khusus ya kan untuk membuat gambar ini, kemudian disusun slide ini gitu, satu ruangan gitu. Biasanya satu lembar itu ada 4 ruangan gitu untuk membuat komik. Gambar ini dia bisa gambar komik ini dia berjalannya cerita, ada cerita dan makna yang tersampaikan dalam gambar komik ini gitu. Dia tidak hanya satu gambar, tapi ada beberapa gambar yang dia disusun menjadi sebuah alunan cerita. Zaman sekarang sudah banyak cerita komik ini dibuat dalam media digital. Ya contohnya yang pakai handphone yang Android, ada juga aplikasi Webtoon. Kemudian ada komik online. Nah, itu banyak sekali sudah media karya seni komik ini dibuat dalam bentuk digital. Ada ya juga ceritanya bersambung. Kalau dahulu komik ini dia dibuat dalam suatu majalah gitu, dan majalah ini ceritanya bersambung. Misalnya minggu ini ceritanya sampai 4 gambar, minggu depannya bersambung lagi gitu. Itu dulu perbedaan komik dulu dan komik sekarang. Dulu dibuat di kertas, yang sekarang sudah banyak komik yang kita dapatkan di media digital ya, maksud saya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Sebutkan beberapa bagian alat musik. Pertanyaan dari Stefani Juliana Napitupulu kelas 74. Berapa bagian alat musik? Jenis alat musik ini banyak ya, ada yang berdasarkan cara mainnya, ada cara bunyinya, ada berdasarkan suara alat pengerasnya gitu ya. Jadi yang saya rangkum di sini, alat musik itu cara memainkannya, jenis alat musiknya yaitu alat musik tiup, alat musik pukul, alat musik petik, alat musik gesek. Alat musik tiup ini contohnya seruling, trompet, gitulah. Itulah contoh alat musik tiup. Ada alat musik pukul, gendang gitu, seperti apa namanya itu, kolintang, itu kan dipukul. Kemudian ada alat musik petik, contohnya gitar. Alat musik gesek contohnya biola. Itulah termasuk alat musik yang berdasarkan cara memainkannya. Ada juga alat musik dari sumber bunyinya, ada idiofon, membranfon, aerofon, kardofon, dan elektron. Contohnya idiofon, ini lebih ke alat musik ritmis gitu. Aerofon ya dia lebih ke kalau membranfon ini lebih ke membrannya seperti gitar gitu kan. Kemudian elektron seperti gitar listrik gitu, dia lebih ke
sumber bunyinya gitu. Kemudian ada alat musik berdasarkan jenis pengeras suaranya. Contohnya alat musik akustik dan alat musik elektronik. Nah, akustik ini biasanya kayak kita menampilkan sesuatu musik, alat musik dengan iringan gitar, kemudian pakai kazon kayak gitu. Kemudian ada biola ya, tapi dia tanpa ada pengeras suaranya. Jadi dalam suatu penyanyi itu sudah menimbulkan musik gitu, itulah namanya akustik. Kemudian ada juga alat musik elektronik, itu dia alat musik elektronik dia menggunakan alat pembantu pengeras suara gitu. Itulah perbedaan dari jenis alat musik. Oke, itu saja 10 pertanyaan yang saya rangkum yang kalian tanyakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada salah bicara saya mohon maaf, karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Saya pun sedikit terburu-buru untuk menjelaskan. Begitu saja. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Mudah-mudahan video ini kamu bisa download, kemudian kamu catat, kamu rangkum di catatan, tulis nama dan tanggal untuk hari ini, kemudian kasih tahu sama saya atau laporkan hasil kamu telah mendengarkan penjelasan dari pertanyaan kalian yang lalu. Begitu saja, tetap di rumah saja, stay di rumah, jangan kemana-mana. Kalau bisa kalaupun pergi, pakai masker dan sediakan hand sanitizer. Semoga kita sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.